Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nur Ahmad Alfi Yahya, saya dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini adalah tugas dari tugas dari Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mereview satu buku dengan judul Cup of Tea. Di bawahnya ada tulisan lagi yaitu mencari untuk menemukan. Nanti dibahas di dalamnya. Di pojok sini adalah logo dari Gagas Media. Jadi buku ini diterbitkan oleh Gagas Media. Buku ini ditulis langsung oleh Gita Savitri Devi. Ini yang dibahas di dalamnya itu seorang putri yang bernama Gita Savitri Devi. Setelah dari covernya ini sudah simpel banget dan isinya yang sangat menarik. Jika Anda ingin membaca, monggo beli. Dan buku ini terdapat 163 halaman. Untuk isi, kita bahas isinya langsung aja ya. Jadi isi dari buku ini yaitu kelanjutan dari buku yang kita terbitkan ya, yang pertama yaitu dengan judul Rentang Kisah. Yang ini Rentang Kasih apa Rentang Kisah. Yang ini jadi buku yang kedua dari kita dengan judul Cup of Tea, yaitu di dalamnya menceritakan tentang kelanjutan dari buku yang pertama dengan kisah kondisi kita yang di Jerman, perkuliahan yang di Jerman, juga pengalaman travelingnya, kehidupan pernikahannya dengan Paul, si kita dengan Paul. Dan ada satu topik, satu cerita yang ditekankan pada buku ini yaitu cyberbullying yang dialami oleh si kita. Dan di sini kita juga banyak ambil positifnya, yaitu bisa belajar kekebalan dari omongan-omongan orang lain di sekitar kita. Ada juga cerita tentang pertemanan yang sangat toksik. Gimana rasanya kita membangun benteng untuk diri kita agar terhindar dari hal-hal yang kayak gitu-gitu itu. Dan si kita ini beberapa kali merasakan kehilangan. Untuk menghadapi hal tersebut, kita terinspirasi dari suatu cerita yang dia dapatkan saat kita traveling ke Thessaloniki di Yunani. Ya, yang disebutkan di buku ini ya, saat kita pergi ke Thessaloniki di Yunani. Dan di situ kita membuat statement dengan bacanya itu, sampai sekarang gue dengan bahasa gue ya, si kita itu masih percaya bahwa cobaan adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya, semata-mata agar kita tumbuh menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana caranya agar kita bisa selalu berbaik sangka kepadanya, seberapa besar cobaan itu menerpa kita. Itu yang diceritakan oleh si kita. Masuk ke yang cyberbullying, yang terkena cemoohan orang-orang di sekitar itu. Kita yang terkena cemoohan, atau kalau bahasa kasarnya di sini tuh bacotan-bacotan dari orang warga internet. Kasusnya yang dulu itu setelah mendapatkan berbagai cemoohan, bacotan-bacotan gitu dari orang-orang se-Indonesia yang ditulis sama kita di sini, kita bilang di sini itu ada satu teman kita yang menanyakan tentang kabar kita, terus gimana, apa kamu baik saja apa gimana. Dan yang anehnya lagi, teman-teman yang lain itu tidak memperdulikan kita sama sekali. Jadi dia itu merasa kayak banyak musuh, itu dicemoohi, dihina lah, diomongin apa-apa itu dari warga internet atau secara langsung. Nah, dari itu kita belajar bahwa kita nggak perlu harus memiliki banyak teman, kita nggak perlu harus banyak pengalaman, bahkan kita nggak perlu kenal dengan seseorang untuk bisa menunjukkan kepedulian kita. Dan kita itu cuma butuh memanusiakan manusia. Jadi kita itu nggak perlu untuk mencari teman untuk memperdulikan kita gini-gini, nggak usah. Kita yang penting kita itu sama teman fan aja, care gitu, saling memanusiakan manusia. Dan yang paling bagus itu ada di halaman 95 sampai akhir babnya tentang pursuit of happiness. Jadi yang ditulis di pertama itu yang
A Cup of Coffee, dan di sini ada tulisan mencari untuk menemukan. Itu yang dibahas itu di bab Pursuit of Happiness. Itu ada di halaman 104 di sini. Nanti kalau Anda ingin membaca, banyak ini tokonya. Bukunya ini online ada. Dan titik kelebihan buku ini, si kita menulisnya itu memakai kata gue, itu lebih easy aja. Kalau kita bacanya itu lebih enak. Kalau yang pertama itu memakai kata aku, jadi kayak seakan-akan dia tuh nggak menceritakan dirinya sendiri, tapi lebih ke gimana, nggak ke orang lain tapi nggak gitu caranya. Tapi yang kedua ini memakai kata gue, ya lebih enak aja membacanya. Dari segi kelemahannya itu susunannya, urutannya itu kayak masih belum bisa mensimpelkan bacaan, itu agak sulit karena kayak agak mencar gitu susunannya. Untuk amanat yang bisa kita ambil, yang pertama yaitu memilih hal penting secara objektif dan kritis. Jadi nggak perlu yang nggak penting itu nggak usah kita pilih gitu. Yang nomor dua yaitu memilih hal yang butuh tenaga lebih dan butuh waktu. Jadi kalau kita langsung memilih, kalau bahasa Jawanya sak dik sak nyek, itu susah, bisa ke kita sendiri imbasnya. Nomor tiga yaitu kita harus berpikir kritis dan observatif terhadap emosi yang yang dirasakan, supaya kita menjadi pribadi yang rasional gitu. Jadi pikiran kita itu harus kritis dan observatif. Nomor 4 yaitu kita bisa mengambil hikmah dari buku ini, belajar gimana caranya kita itu bisa sabar, santuy untuk menghadapi cemoohan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mengkebalkan diri. Dari baca ini juga banyak pelajaran yang bisa kita dapat di sini. Oke, saya kira cukup itu review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.